Anda tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, betul? Anda percaya bahwa Allah kamu adalah Tuhan, betul? Benar? Oke, sekarang Yesus yang adalah Tuhan pernah membangkitkan orang mati. Yang kau bilang bukan Tuhan pernah membangkitkan orang mati, betul? Oke. Allah yang kau katakan adalah Tuhan itu pernah nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Satu aja, jangan mutar-mutar, jangan tanya balik. Saya minta Anda jawab. Nabi Muhammad pernah membangkitkan orang mati. Siapa? Coba datanya siapa? Nah, saya tidak pegang data yang... Gak ada datanya. Lagi-lagi gak ada datanya. Malu, Pak. Ama anak muda selalu pakai data. Masa orang tua yang udah ubanan tidak pakai data? Kalau saya, Pak, jadi bapak, saya udah malu, Pak. Saya turun, Pak. Saya kabur, Pak. Tantangan Bang RK untuk Alba Studio. Tunjukkan data atau bukti Allah membangkitkan orang mati lewat Muhammad. Mari kita simak debat seru mereka berikut ini. Anda tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, betul? Anda percaya bahwa Allah kamu adalah Tuhan, betul? Benar? Oke, sekarang Yesus yang adalah Tuhan pernah membangkitkan orang mati. Yang kau bilang bukan Tuhan pernah membangkitkan orang mati, betul? Oke. Allah yang kau katakan adalah Tuhan itu pernah nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Satu aja, jangan mutar-mutar, jangan tanya balik. Saya minta Anda jawab. Nabi Muhammad pernah membangkitkan orang mati. Siapa? Coba datanya siapa? Nah, saya tidak pegang data yang... Gak ada datanya. Lagi-lagi gak ada datanya. Malu, Pak. Ama anak muda selalu pakai data. Masa orang tua yang udah ubanan tidak pakai data? Kalau saya, Pak, jadi bapak, saya udah malu, Pak. Saya turun, Pak. Saya kabur, Pak. Saya tanya, Pak, Yesus Kristus yang kau bilang bukan Tuhan itu pernah membangkitkan orang mati. Allah yang kau katakan Tuhan itu pernah nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Satu aja yang pernah dibangkitkan. Pernah. Siapa? Tapi saya tidak pegang data. Tidak pegang datanya. Pak, perhatikan baik-baik, Pak. Di depan saya, Pak. Saya akan bantu bukakan buat Bapak. Bapak tunjukkan surah berapa? Pak, terus ini Pak, sabar Pak, jangan kejang-kejang. Di depan saya juga ada hadis Pak, 14 imam, ada 14 imam Pak, ada 14 imam. Bapak tinggal ngomong aja hadis apa saya bukakan. Kemudian Bapak bisa ngomong surah apa saya bukakan, silakan. Apakah Allah pernah membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Silakan. Silakan. Allah yang mana? Allah yang kamu? Ya saya tanya Allah kamu. Yesus kan sudah jelas membangkitkan orang mati. Sekarang Allahnya kamu yang kamu bilang adalah Tuhan pernah nggak membangkitkan orang mati? Saya tanya lagi tadi. Jangan tanya dulu, jawab dulu surah berapa kau mengatakan bahwa Muhammad pernah membangkitkan orang mati. Bukti bahwa Allah kamu eksis. Yang melukis Yesus tadi. Jangan kemana-mana. Yesus tadi siapa? Pak, pikun ya Pak dengan pertanyaannya Pak. Pak, baru 1 menit loh kita diskusi ini Pak. Pertanyaan saya belum sampai 1 menit loh Pak. Tolong jawab. Jangan malu Pak, jangan malu Pak, jangan malu. Nah, Anda bertanya iman saya, it's okay saya jawab Pak. Tapi Anda berusaha untuk memojokkan iman saya. Tetapi saya tanya balik, tanpa saya pojokkan iman Anda, sahabat. Tanpa saya pojokkan iman Anda, saya minta Anda mengatakan Allah kamu yang adalah Tuhan itu pernah membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad. Saya sudah menunjukkan di sini. Silakan buka surah berapa saya bukakan. Anak kan teolog, seharusnya... Pak, jangan muter, jangan ad hominem, Pak.
Jangan muter, Pak. Jangan muter-muter gitu, muter, Pak. Jangan kebiasaan muter, Pak. Pak, coba dialoglah yang sabar, Pak. Dengar, Pak. Dialoglah dengan baik dan benar, Pak. Dialoglah dengan baik. Itu siapa? Pak, yang tadi belum selesai, Pak. Tadi kita sudah bicara lukisan, Bapak tidak bisa jawab. Bapak lari ke Yesus bukan Tuhan. Sekarang kita bicara Yesus adalah Tuhan, Bapak lari ke lukisan lagi. Pak, umurnya berapa, Pak? Saya tanya Bapak, umurnya berapa sekarang, Pak? Kenapa langsung ke umur? Karena Anda pikun. Baru semenit yang lalu saya tanya. Pikun. Anda teolog. Udah, Pak, pencet tombol kabur, Pak. Pencet tombol kabur, Pak. Kabur aja, Pak. Kabur aja, Pak. Diskusi kalau kayak gini nggak bukan diskusi, Pak. Kalau saya jujur, Pak. Kalau saya jadi Bapak, jujur saya kabur, Pak. Serius. Malu banget, Pak. Memang malu banget sih. Makanya, Pak, dengar baik-baik, Pak. Jangan orang seperti Bapak, coba dengar baik-baik ya. Orang seperti ini. Ya. Anda bicara ini orang Dengar baik-baik. Orang seperti Anda ini, Pak, yang akan membuat banyak orang masuk Kristen. Orang seperti dia inilah yang akan membuat banyak orang meninggalkan agamamu. Saya yakin karena apa? Kekristenan betul-betul memiliki dasar yang kuat dalam berapologet, dalam mewartakan kita memiliki dasar yang kuat. Jadi munculnya orang-orang seperti Anda yang betul-betul nekat naik ke atas, itulah yang akan mengguncang keimanan kalian dan membuat banyak orang meninggalkan iman kalian. Sudah terbukti ya, kita lihat saja ya. Cepat atau lambat saya yakin Indonesia akan bilang glory, 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 haleluya. Ya, Indonesia akan bilang glory, glory, haleluya, Pak. Pasti, Pak, ya. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya, Pak, ya. Ya, saya anggap Anda udah nggak bisa jawab, Pak. ya, iya. Saya udah anggap Anda nggak bisa jawab. Jawab dulu, Mas. Siapa pelukis Tuhanmu? Sudah ada main kelereng kau di bawah, Pak. Salah satu kebiasaan dari apologet atau polemikus di luar Kristen, termasuk model Bapak Alba Studio ini, mereka mengajukan pertanyaan setelah dijawab oleh apologet Kristen. Maka apologet Kristen pun berbalik bertanya konteks yang sama. Tetapi mereka selalu berupaya untuk melontarkan pertanyaan yang lain, padahal pertanyaan dari pihak apologet Kristen belum terjawab sama sekali. Saran dan masukan untuk saudara-saudara kami dari luar Kristen, termasuk apologet dan polemikus di luar Kristen, secara khusus kepada Bapak Alba Studio ini, janganlah lari dari pertanyaan dalam topik yang satu kalau topik tersebut belum tuntas dan selesai dijawab. Kita lihat dengan jelas tadi di mana Bapak Alba Studio ini tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi dia percaya bahwa Allah adalah Tuhan. Tidak masalah, yaitu keyakinannya. Tetapi tidak boleh hanya membuat pernyataan. Bang RK menegaskan bahwa Yesus yang tidak dipercaya oleh Bapak Alba Studio adalah Tuhan, ternyata terbukti dari fakta Alkitab
pernah beberapa kali membangkitkan orang mati. Di antaranya Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur dibangkitkan oleh Yesus. Anak seorang kepala rumah ibadat dibangkitkan oleh Yesus. Anak seorang janda di kota Nain dibangkitkan oleh Yesus. Bahkan Yesus sendiri bangkit dari kematian. Hal ini menunjukkan kehebatan, keeksklusifan, keistimewaan, kedahsyatan Yesus. Atas dasar itulah yang mana Bapak Alba Studio tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bang RK memberikan tantangan, kalau betul Allah yang engkau sembah itu adalah Tuhan, mana buktinya atau tunjukkan datanya di mana Allah pernah membangkitkan orang mati melalui Nabi Muhammad, Nabi saudara kita Islam. Ternyata beliau mengatakan ada. Anehnya, tidak bisa membuktikan data yang valid, sumbernya apakah dari Al-Quran atau dari hadis. Justru beliau ngeles dan melontarkan pertanyaan lain. Siapa yang melukis Yesus? Kira-kira pola pikir dari saudara-saudara kami di luar Kristen yang sering bertanya tentang siapa yang melukis Yesus. Mereka tahu dan kita pun tahu bahwa di zaman Yesus belum ada kamera. Tapi kok bisa ada wajah Yesus? Itu hanya imajinasi dari orang-orang yang melukis. Dari hasil meneliti, membaca narasi terkait dengan Yesus yang ada di kitab-kitab Injil baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Misalnya seperti perjamuan terakhir. Itu dilukis oleh Leonardo da Vinci. Tetapi perlu diingatkan kepada saudara-saudara kami di luar Kristen, termasuk apologet dan polemikus di luar Kristen. Iman orang Kristen tidak pernah didasarkan kepada lukisan Yesus, wajah Yesus, tapi didasarkan kepada ajaran Yesus, pribadi Yesus, nama Yesus, karya Yesus. Dia adalah pribadi dari Sang Firman yang diutus oleh Bapa turun dari sorga, yang diutus oleh Bapa keluar dan datang dari Bapa untuk mengerjakan jalan keselamatan melalui kerelaannya mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Terkait dengan apakah Yesus itu adalah Tuhan, Alkitab memberikan fakta yang eksplisit. Yesus pernah mengaku dirinya adalah Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ada orang mengartikan Tuhan di situ sebenarnya bukan Tuhan tapi Tuhan. Tidak masalah mau diartikan Tuhan maupun Tuhan. Yang penting dalam bahasa Yunani kurios atau kyrios. Bahasa Inggris Lord. Kurios itu bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan tuan dalam arti gelar jabatan kepenguasaan. Apakah Yesus itu bisa dipanggil Tuhan? Bisa, Tuhan Yesus. Apakah Yesus itu bisa dipanggil Tuhan? Ya, Tuhan Yesus. Yang terpenting bagi kami orang-orang Kristen, ruang lingkup ketuhanan atau kepenguasaan Yesus dijelaskan di dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Jadi Yesus itu adalah penguasa
atas sorga dan bumi. Dalam bahasa lain disebut terkemuka di dunia dan di akhirat.